Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, mudah-mudahan dilancarkan segala usahanya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya pengen bahas tentang untung rugi ternak endog ya. Selama ini ayam, sekarang kita fokus ke endog dulu sebentar. Untung rugi ternak endog, terutama kita bicara masalah pakan dulu ya. Kalau ayam yang di dalam kandang kostal itu jelas kebutuhan pakannya, jelas bisa dihitung, bisa di matematik lah, kita bakal dapat untung atau rugi itu mudah untuk di matematik. Berbeda dengan endog, karena endog itu kalau kita pakannya beli ataupun kita buatkan fermentasi, walaupun itu menggunakan bahan yang murah, tetap tidak akan masuk kalau semuanya beli, teman-teman. Fermentasi itu kan hanya sarananya untuk meningkatkan proteinnya, meningkatkan kandungan gizinya, tapi tidak meningkatkan jumlah volumenya, kuantitas pakannya, kuantitas makanannya tetap sama aja ini. Fermentasi perlu diingat teman-teman, fermentasi itu untuk meningkatkan kandungan gizinya, bukan untuk meningkatkan volumenya. Sementara untuk endog itu adalah hewan unggas bertelih gede. Nah, itu tidak akan cukup, kalau tidak akan nutup kalau semuanya serba beli. Nah, begini ya teman-teman, yang ingin saya bahas itu apakah nutup walaupun kita menggunakan pakan alternatif. Seperti saya ini menggunakan kedebok pisang, kemudian daun-daunan kita cacah, kita campur sedikit dedak. Apakah itu tetap bisa masuk? Karena yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa endog itu tidak bisa dikendalikan bertelurnya seperti ayam. Kalau ayam bisa kita kendalikan tetap, karena mereka punya insting mengerami, jadi pasti ada jeda nantinya dalam perkembangbiakan. Poin utamanya itu yang perlu digarisbawahi. Nah, apakah nutup kita menggunakan pakan alternatif seperti cacahan pohon pisang, cacahan daun-daunan? Karena walaupun itu gratis, tapi tetap harus ada campurannya teman-teman. Campurannya terutama ya bakatul ledak, nah itu tetap harus beli. Apakah itu masuk? Jadi begini, yang saya alami, saya bercerita bukan berdasarkan teori ya, saya bercerita berdasarkan apa yang saya alami selama ini. Ini jadi sesuai dengan yang saya alami dan saya lakukan. Saya punya indukan 11 ekor, 9 ekor, kemudian jantannya 2 ekor. Ini kebetulan yang indukan yang lain lagi mengerami, alhamdulillah teman-teman. Dari 11 ekor itu saya menghabiskan bekatul 1 kilo per hari. 1 kilo kalau di sini harga 4.000. Itu berarti dalam 1 bulan itu menghabiskan 120 untuk bekatulnya saja. Nah,
masa bertelur endok itu di kisaran 10-15 hari. Kemudian masa mengurangi itu di kisaran 28 hari sampai 30 hari. Jadi pada saat endok sudah mulai bertelur itu sampai dia menetas itu butuh waktu 45 hari kurang lebih, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah, dalam satu kali tetasan itu normalnya itu di kisaran 10-15 ekor. Ada yang bisa lebih banyak, ada, itu tergantung indukannya teman-teman. Tapi rata-rata di kisaran itu 10-15 ekor. Kalau kita jual DOE endog itu 10.000 per ekor. Kemudian yang saya alami itu dalam satu kali musim bertelur dari 9 indukan, 9 betina itu biasanya yang bareng itu di kisaran 3-4 indukan. Mereka bertelur bareng dalam satu waktu. Jadi taruhlah kita 3, jangan berpikir muluknya, taruhlah 3 indukan, itu berarti dari 3 dapat 10 kali 3, 30 kali 10.000, 300.000 itu dalam kurun waktu 45 hari. 45 hari kita mendapatkan 300.000 dikurangi pakan 3.000 kali 45 berarti berapa? 120, 135.000. Itu berarti kita masih tadi dapat 300 dikurangi 135 tes cilor dulu. Berarti masih 165. Itu kalau 3 induk yang bertelur. Jadi yang saya alami kebetulan yang saya alami itu masih surplus teman-teman. Karena setiap wilayah, setiap lingkungan pasti efek faktor pendukungnya, faktor hambatannya itu berbeda. Jadi untuk hasil tidak bisa disamakan. Kemudian untuk kita berbicara masalah gizi, apakah nutup dengan pakan-pakan seperti yang saya lakukan seperti ini, itu tergantung kondisinya teman-teman. Pada saat kita full endok kita itu full dalam kandang ataupun di kandang postal yang makanannya hanya ada apabila kita sediakan, yaitu tidak akan masuk karena makanan yang kita berikan itu tidak akan yang saya berikan 1 kilo bekatul dicampur beberapa cacahan itu tidak akan mencukupi kebutuhan, tidak akan membuat mereka kenyang, intinya seperti itu. Berbeda cerita apabila kita semi umbaran, apalagi kalau full umbaran itu akan sangat berbeda. Kalau full umbaran itu ya sudah tidak bisa dibandingkan lagi teman-teman, karena seandainya kita tegel bela ya, gak usah kita kasih pakan, mereka tetap bisa mencari makan sendiri karena endok itu rakus apa saja dimakan. Jadi mereka tetap bisa mencari makan sendiri. Tapi kalau di kandang postal, apalagi di kandang baterai, kalau menurut saya itu tidak nutup. Itu seperti itu teman-teman. Ini saya bercerita berdasarkan yang saya alami ya. Saya tidak membanding-bandingkan dengan peternak lain. Saya hanya berbicara berdasarkan pengalaman saja. Mudah-mudahan sharing ini memberikan tambahan referensi untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.